Contoh yang pertama, yang COX non-selektif, artinya dia menghambat COX-1 dan COX-2. Ibuprofen pilihan kedua setelah paracetamol dan antiinflamasi pilihan pertama sehingga hingga kehamilan mencapai minggu ke-28. Yang kedua, untuk obat COX-2 selektif inhibitor, contohnya Celecoxib. Nah, penggunaan inhibitor COX-2 selektif secara berkelanjutan dalam mencegah terjadinya pembuahan dan harus dihindari selama masa pre-ovulatory. Nah, jadi obat-obat yang COX-2 selektif ini dia akan menghambat COX-2 saja tanpa menghambat COX-1. Artinya lebih aman pada pasien-pasien yang memiliki komorbid tukak lambung ataupun gangguan pada gastrointestinalnya. Karena produksi mukus dari sintesa prostaglandin pada jalur COX-1-nya tidak dihambat. Nah, untuk topik selanjutnya kita akan bahas migrain. Nah, migrain ini merupakan nyeri kepala yang disebabkan karena adanya vasodilatasi pembuluh darah dural yang disertai dengan ekstravasasi plasma sehingga menyebabkan peradangan pada pembuluh darah dan timbulnya nyeri, gitu ya. Nah, terapi migrain ini ditunjukkan beberapa jenisnya. Ada yang kategori akut, ringan sampai sedang, ringan sampai berat, dan sedang sampai berat. Untuk terapi migrain akut bisa diberikan untuk pre-treatment antiemetiknya, contohnya adalah metoclopramid, chlorpromazine, ataupun prochlorperazine. Nah, apabila sakit kepala tidak tertangani, maka diberikan penggunaan analgesik ataupun kombinasi opioid, ergotamin tatrat, dan triptan. Lalu batasi penggunaan terapi migrain akut sampai 2 atau 3 hari per minggu. Kemudian jika kondisi migrainnya dalam kondisi ringan sampai sedang, maka first line-nya adalah simple analgesik ataupun NSAID. Jadi bisa dipilih analgesik ataupun NSAID. Nah, untuk kategori ringan sampai sedang bisa dipilih golongan triptan, contohnya adalah sumatriptan. Kategori sedang sampai berat ini bisa menggunakan alkaloid dari ergot seperti ergotamin dan dihidroergotamin. Nah, kontraindikasi penggunaan turunan ergot meliputi kegagalan ginjal dan hati, cerebral ataupun penyakit pembuluh darah perifer, hipertensi yang tidak terkontrol, sepsis, dan wanita yang sedang hamil ataupun menyusui kontraindikasikan untuk menggunakan ergotamin. Kemudian untuk pencegahan migrain. Nah, pencegahan migrain ini yang bisa diberikan adalah beta blocker. Beta blocker contohnya adalah metoprolol dan propanolol. Saat sangat diperlukan dapat digunakan juga bisoprolol. Lini terapi yang keduanya adalah obat-obat yang termasuk antidepresan trisiklik atau TCA. Contohnya adalah amitriptilin dan nortriptilin. Antikonvulsan sebaiknya tidak diberikan selama kehamilan untuk pencegahan migrain, dan penggunaan obat-obat yang bekerja pada sistem RAS seperti S inhibitor dan ARB dikontraindikasikan, termasuk flonarizin, agen CCB yang juga minim informasi. Gitu ya. Jadi untuk terapi migrain tadi disesuaikan dengan tingkat keparahan dari migrainnya. Kondisi pada gangguan sistem saraf selanjutnya adalah vertigo. Nah, vertigo ini bukan merupakan suatu penyakit, tapi merupakan kumpulan gejala ataupun sindrom yang terjadi akibat gangguan keseimbangan pada sistem vestibular ataupun gangguan pada sistem saraf pusat, gitu ya. Jadi gangguan pada sistem vestibular ataupun gangguan pada SSP, keluhannya berupa rasa berputar, jadi seperti keadaan berputar, rasa ditarik atau didorong menjauhi bidang vertikal. Untuk penata laksanaan terapinya bisa diberikan first line-nya berupa antihistamin, yaitu dimenhidrina.
mekanismenya adalah dihasilkan dari hambatan stimulasi vestibular dan menghambat asetilkolin ya, untuk dimenhidrinat. Dosisnya obat dapat diberi per oral ataupun parenteral secara injeksi dan intravena dengan dosis 25 sampai 50 mg sebanyak 4 kali sehari. Efek sampingnya berupa depresi sistem saraf pusat dan sedatif. Obat selanjutnya yang dapat direkomendasikan untuk mengatasi vertigo yaitu diphenhydramin. Diphenhydramin termasuk dalam kategori B dan bekerja dengan cara reseptor antagonis histamin 1 pada efektor sel di saluran pernapasan, pembuluh darah, dan otot polos gastrointestinal, anticholinergic dan antiemetik sedang hingga tinggi. Obat yang ketiga ada promethazine. Ini merupakan turunan fenothiazine yang bekerja dengan cara memblokir reseptor dopaminergic mesolimbik possinaptik di otak. Dosisnya yang dapat diberikan adalah 25 sampai 75 mg, maksimal adalah 100 mg per hari. Jadi untuk dosis anak-anak itu 5 sampai 10 tahun 12,5 sampai 37,5 mg per hari. Kemudian obat golongan kedua adalah analog histamin, contohnya adalah betahistin. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga adalah benzodiazepin, contohnya adalah diazepam. Untuk gangguan sistem saraf, topiknya yang terakhir adalah vertigo. Sebelum kita selanjutnya melanjutkan tentang pembahasan soal-soal pada gangguan sistem saraf. Lanjut, kita akan bahas soal-soal yang terkait dengan sistem saraf dan psikiatri ya. Nah, soal nomor 1, seorang ibu berusia 28 tahun memiliki riwayat epilepsi tonik-klonik. Jadi kata kuncinya pada penyelesaian soal-soal UKI di sini adalah harus jeli untuk mengetahui kata kunci dari setiap soal, karena biasanya soal-soal akan cenderung dalam kalimat ataupun paragraf yang panjang-panjang. Nah, kita juga harus menghemat waktunya dalam menganalisis soal. Nah, di sini seorang ibu riwayatnya adalah epilepsi tonik-klonik. Untuk terapi epilepsinya pasien akan diberikan obat asam valproat. Nah, diberikan obat asam valproat. Setelah dilakukan pemeriksaan riwayat kesehatan pasien, baru diketahui bahwa saat ini pasien sedang mengandung 5 bulan. Jadi, baru diketahui bahwa pasien sedang mengandung 5 bulan. Itu ya. Potensi efek samping apakah yang akan terjadi jika pasien mengkonsumsi asam valproat saat sedang hamil? Nah, ini tadi sudah saya sampaikan pada terapi epilepsi. Nah, pada terapi epilepsi ada beberapa obat yang boleh diberikan dan tidak boleh diberikan. Nah, untuk obat-obat yang tidak boleh diberikan pada terapi epilepsi ini biasanya karena pada kondisi sedang kehamilan. Jadi ada beberapa kondisi khusus yang perlu diperhatikan pada terapi epilepsinya. Nah, untuk kondisi kehamilan, asam valproat ini dikontraindikasikan pada ibu hamil karena dapat menyebabkan kecacatan fetus. Jadi kecacatan fetusnya yang dapat diketahui nama lainnya adalah spina bifida. Ya. Jawabannya adalah B, yaitu spina bifida. Di mana efek samping valproat saat hamil adalah spina bifida, yaitu cacat lahir yang ditandai dengan terbentuknya celah ataupun defek pada tulang belakang dan sumsum tulang belakang bayi. Kelainan ini dipicu oleh pembentukan sumsum tulang belakang yang tidak sempurna pada bayi selama dalam kandungan. Jadi dapat dilihat kecacatan-nya pada tulang belakang ataupun sumsum tulang belakang bayi. Nomor 1 jawabannya B. Lanjut untuk
soal nomor 2, seorang laki-laki masuk ke IGD karena kejang tonik selama 10-20 detik. Kemudian dilanjutkan dengan kejang tonik selama 2-4 menit. Dokter meresepkan karbamazepin sebagai tata laksananya. Nah, ya. Dokter meresepkan karbamazepin sebagai tata laksananya. Yang ditanya dalam soalnya ini adalah bagaimana mekanisme kerja dari karbamazepin. Ya. Jadi mekanismenya yang ditanyakan pada soal epilepsi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk terapi epilepsi selain ditanyakan terapi pengobatannya juga ditanyakan mekanisme kerja dari obat tersebut. Nah, mekanismenya adalah yang C ya. Jadi karbamazepin itu menghambat kanal natrium pada membran sel axon. Nah, pembahasannya, karbamazepin dan phenytoin memiliki mekanisme kerja yaitu menghambat kanal natrium pada membran sel akson. Seperti yang saya sampaikan pada pembahasan sebelumnya, pada gambar untuk terapi anti epilepsi. Jadi dia karbamazepin dan phenytoin ini menghambat channel ataupun kanal natrium pada membran sel akson. Itu ya, nomor 2. Lanjut pada soal nomor 3. Seorang pasien wanita 25 tahun mengalami kecemasan. Nah, kata kuncinya adalah kecemasan yang menetap selama 6 bulan terakhir. Saat ini pasien sedang hamil trimester pertama. Kemudian dokter mendiagnosa pasien mengalami generalized anxiety disorder. Terapi apakah yang aman diberikan pada pasien tersebut? Nah, jadi dia pada kondisi kehamilan trimester pertama mengalami kecemasan, yaitu anxiety disorder. Terapi yang diberikan adalah jawabannya adalah C ya, sertralin. Tadi sudah disampaikan pada pembahasan yang sebelumnya, untuk terapi ansietas pada ibu hamil itu lebih direkomendasikan dengan sertralin. Mengapa? Karena sertralin dia termasuk dalam kategori C, jadi memang masih bisa ditolerir dan dalam kondisi yang aman untuk diberikan pada ibu hamil. Untuk pilihan lain tidak dipilih karena yang pertama paroxetin. Jadi paroxetin ini memiliki kategori D yang dapat menyebabkan kecacatan pada fetusnya, khususnya malformasi kardiovaskular. Jadi biasanya menyebabkan kecacatan pada organ-organ kardiovaskular, misalnya jantungnya ataupun pada paru-parunya. Obat yang pilihan lainnya ada imipramid, termasuk dalam kategori D, menyebabkan malformasi kongenital. Ya. Yang ketiga alprazolam dan clonazepam. Ini merupakan golongan benzodiazepin. Ini dapat menyebabkan gejala putus obat pada bayi. Kemudian efeknya bisa kecacatan seperti bibir sumbing dan celah pada langit-langit mulut. Next, lanjut soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, seorang pasien laki-laki 35 tahun mengalami kecelakaan mobil berat dan setelah itu mengalami post-traumatic stress disorder. Nah, ini termasuk PTSD ya, untuk kecemasannya. Kemudian dokter memberikan resep amitriptilin untuk mengobati pasien. Nah, efek samping yang mungkin dapat terjadi karena penggunaan tersebut adalah, jawabannya adalah hipotensi ortostatik ya, D. Karena efek samping dari obat-obat TCA yang paling umum adalah mengantuk, sakit kepala, hipotensi ortostatik, mulut kering, konstipasi, dan kenaikan berat badan. Pilihan lain tidak kita pilih karena merupakan efek samping yang jarang dan tidak umum, gitu ya. Jadi efek samping dari TCA yang paling umum adalah hipotensi ortostatik atau
dapat dilihat untuk kejadian hipotensi ortostatik termasuk dalam gejala ataupun efek samping yang very common, sangat sering terjadi. Common itu sering, uncommon tidak terlalu sering, dan rare itu bersifat jarang. Jadi very common ini terjadi pada 1 dari 10 orang. Lanjut untuk soal nomor 5. Soal nomor 5, seorang pasien wanita 19 tahun beraktivitas mengobati pasien.